Oke, selamat buat Manchester City. Gokil ya, gila banget pekan terakhir Liga Inggris. Italia juga bener-bener gokil banget. Gue dari jam 9-an lewat lah, setengah 10. Gue udah standby sampai gue bingung mau nonton apa. Karena ada tiga sebenarnya yang menarik untuk ditunggu ya. City dan Liverpool, siapa yang juara? Peringkat 4 seru nggak seru, tetap gue sebagai fans Arsenal juga pengen tahu. Kemudian yang terakhir juga mungkin yang lu agak nggak terlalu ngeh, itu persaingan antara Leeds dan Burnley. Ini juga seru nih karena sama-sama poin 35 sebelum pertandingan terakhir, dan ternyata Burnley yang harus degradasi. Leeds selamat, benar-benar save by the bell karena di pekan terakhir mereka menang atas lawan mereka, yaitu dari Brentford ya. Oke, dari Brentford mereka menang 2-1. Nah, jadi yang degradasi Norwich, kemudian juga Watford dan Burnley. Jadi Leeds safety. Nah, sekarang kita balik lagi ke persaingan di peringkat 1-2 ya. Jadi ini gokil banget, seru banget. Dan ini seperti deja vu perebutan juara Liga Inggris tahun 2018 ya, waktu Liverpool sama City kejar-kejaran, beda 1 poin juga. Ini juga di akhir juga 1 poin juga. Cuman bedanya waktu itu 1 poinnya itu 98 sama 97. Jadi City 98, Liverpool 97. Sekarang 93 sama 92. Nah, jadi oke, sebelum kita akan bicara lebih detail terkait dengan dua persaingan ini, gue mau kasih tahu lo ini akan jadi satu dari 4 dan mungkin sampai 5 video gue yang beruntun dalam waktu yang mungkin beberapa jam ke depan. Jadi gue akan pilah-pilah. Ini yang pertama, ini gue akan round up secara umum Liga Inggris dan juga keberhasilan. Oh ya, Milan. Ya, gue lupa mengucapkan selamat, congratulazione buat AC Milan, Milanisti yang akhirnya setelah tahun 2000 berapa? 11 ya kalau nggak salah ya. Oke, supaya gue nggak dibully, gue pastiin dulu deh. Seingat gue sih 2011 ya terakhir Milan juara. Ini kalau yang nonton udah tau Milan langsungnya 2011 atau berapa? Ya, 2011 terakhir mereka juara, dan setelah 11 tahun akhirnya trofi atau gelar Scudetto hadir kembali ke Milan. Tetap di kota Milan juga karena tahun lalu di Inter Milan, tapi sekarang geser dari Milan yang biru ke Milan yang merah. Nah, jadi sekali lagi gue mau bilang sama lo, ini video gue satu dari beberapa video dalam waktu berdekatan. Ini yang secara umum gue akan rangkum hasil dari Liga Inggris. Juaranya Man City, the city that never sleep, nggak pernah tergelincir kalau di pekan terakhir, selalu tancap gas, dan juga Milan. Tapi nanti setelah ini gue akan pilah-pilah. Gue akan bikin satu video soal top skor pemain badminton, pemain Spurs, Son Heung-min, yang akan berbagi dengan Mohamed Salah sebagai top skor Liga Inggris. Jadi ini kompromi Asia Afrika, KAA ya. Terus juga soal Milanisti gue akan bahas, kemudian juga pernak-pernik Liga Inggris ya, apa yang menarik sepanjang musim ini, dan juga 4 besar, dan mungkin 4 besar akan gue gabung degradasi. Intinya gue akan bikin topik per topik supaya lu seperti prasmanan bisa pilih mana yang mau lu tonton, mana yang lu suka silakan pilih. Kalau nggak ada tonton nggak apa-apa, tapi ini akan gue rangkum semua. Jadi kembali kita akan bahas soal City dulu, yang pasti yang sudah memastikan gelar juara mereka yang ke 19 sih. Yang ke 8, yang ke 9 ya, yang ke 9. Jadi luar biasa ini, baik di era lama maupun era baru. Jadi mereka pertama kali menang tahun 37, dan kemudian juara lagi gue udah nggak inget. Dan kemudian ini adalah gelar keempat dalam 5 tahun terakhir. Nah, mungkin gue akan membawa lo ke sudut pandang tersebut bahwa hey, ini Man City udah mendominasi Liga Inggris loh, dan while on the same time United going nowhere. Mereka nirgelar dari 2000
17. Sementara City justru dari 2017 mereka mengoleksi 4 gelar Liga Inggris loh, belum FA Cup, kemudian juga mungkin ada gelar-gelar yang lain, mungkin Community Shield kalau nggak dihitung ya oke lah mungkin ya. Tapi intinya sudah banyak gelar direbut oleh Man City dalam 5 tahun terakhir sejak MU tidak bisa mendapatkan apapun. Nah, MU, oh iya gue lupa, MU ntar gue akan bahas juga deh. Nanti gue rangkum dengan perebutan 4 besar sama degradasi ya. Jadi City gokil ya. Kalau kita lihat di pertandingan itu, titik kritisnya adalah di menit ke-37 ya. Di menit ke-37 waktu dalam kondisi City itu tertinggal 1-0, 37. Kemudian semakin parah menit ke-69 mereka juga tertinggal 0-2 ya kan. Nah, ini yang akhirnya sempat membuat pada heboh. Gue juga ganti-ganti nontonnya, kadang Liverpool, kadang City, kadang juga Spurs, karena gue juga menunggu top skor pertama nih, Son Heung-min yang akhirnya berhasil. Nah, kebetulan di saat yang sama Liverpool juga ketinggalan di menit ke-3, cuman mereka langsung ngebalas menit 24, jadi stabil lagi. Ibaratnya kalau pesawat itu sempat kena turbulence, kemudian mereka seimbang lagi lah gitu ya. Nah, saat menit ke babak pertama selesai, ini keadaan masih 50-50. Ya, walaupun City kalah, tapi Liverpool dalam keadaan imbang. Nah, ini masih poinnya sama, cuman City unggul selisih gol. Nah, kemudian drama itu dimulai sekitar menit 70-an. Nah, menit 70-an ada Gundogan menit 76 ngegolin. Ini artinya masih sama, poinnya sama, City masih di atas. Kemudian akhirnya City unggul di menit ke-78. Bukan unggul, menyamakan kedudukan 2 sama. Nah, dalam kondisi ini City unggul 1 poin dari Liverpool. Kemudian, Liverpool juga nggak nyerah nih. City akhirnya membalikan kedudukan menjadi 3-2 ya, menang atas Aston Villa. Nah, yang menarik adalah sebenarnya dikeluarkannya Coutinho oleh Gerrard, dikeluarkan menit ke-72, dan setelah dikeluarkan menit 72 itu berturut-turut City itu bisa mencetak gol. Setelah dikeluarkan persis langsung Gundogan 76. Jadi 72 dikeluarin Coutinho, 76 kemudian Gundogan golin, 78 juga Rodri, dan 81 langsung jadi 3-2. Sementara Liverpool juga sama, nggak mau kalah. Liverpool menang 84, mereka unggul 2-1, dan kemudian Andre Robertson menit 89. Sama-sama menang. Ya, artinya ya City yang juara. Nah, sedikit kalau gua mau ngebahas soal pertandingan di City ya, jujur gue agak bingung ya, kenapa Gerrard menarik Coutinho yang sebenarnya gue nggak tahu cedera atau enggak. Kalau cedera sih oke lah. Ini pemain mainnya bagus, kemudian juga berapa kali dia ngasih ngacak-ngacak lah pertahanan City, dan dikeluarin gitu. Dan akhirnya ini semakin menebalkan image bahwa jangan-jangan Gerrard ini memang biang sialnya Liverpool gitu loh. Maksudnya lu punya peluang untuk menahan City nggak menang. Oke, ya kan, nggak menang doang kan, karena Liverpool sudah menang. Kalau City seri, Liverpool yang juara. Kemudian ditariklah Coutinho. Aneh, ini benar-benar aneh. Apakah memang ada yang bilang jangan-jangan Gerrard lebih mentingin 15 juta pound daripada memberikan Liverpool gelar juara? Gue nggak ngerti. Dan kalau kita ingat Liverpool dulu juga setelah dia keluar kan akhirnya baru juara ya. Dan ini mirip dengan Cantona juga. Lu boleh iya mengatakan ini cocok logi, boleh enggak. Kalau lu ingat, begitu Cantona keluar, tahun berapa dia keluar ya? Kalau nggak salah 97 ya, 96-97 gue lupa. Nggak lama kemudian MU langsung dapat gelar Liga Champions. Di Prancis juga gitu, Emi Jacks nggak manggil dia. Waktu itu semua banyak yang protes ya, tapi ternyata mereka juara Piala Dunia 98 dan juga Euro 2000. Bahkan juga Maldini. Nah, kalau lu nanti juga akan bikin mungkin satu kompilasinya ya. Setelah dia pensiun, Italia akhirnya bisa juara dunia tahun 2006. Ya itulah yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Benzema di Prancis, coba. Apa kurangnya Benzema? Dia nggak dipanggil tapi Prancis bisa ke final Piala Euro 2016 dan juara Piala Dunia 2018 ya. Jadi ya nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang ya lu boleh percaya boleh enggak, cuman ya seperti itulah ya. Jadi sekali lagi itu dari persaingan di papan atas Liga Inggris.
Ini pertandingan yang pertarungan yang sangat seru, two horses racing sampai akhir. Dan ya pas akhir pertandingan ada yang bilang lebay, Pep Guardiola nangis atau apa. Mungkin dia nangis juga karena kursinya selamat ya. Ya tapi gue juga nggak yakin sih kalau dia nggak juara juga sih. Gue rasa nggak dipecat juga ya. Cuman mungkin ada catatan, istilahnya kalau raport itu naik kelas, tapi mungkin dengan catatan lah, apa istilahnya gue udah lupa gue ya, karena udah lama gue terakhir kali sekolah ya. Tapi dengan gelar juara Liga Inggris ya gue pikir it's okay lah, dengan persaingan yang begitu ketat di Liga Champions, di Liga Inggris. Kalau lu bisa bawa satu gelar yang cukup bergengsi, kan kalau kita sepakat gelar bergengsi, kalau nggak juara Liga kan Liga Champions. Jadi it's okay lah buat Guardiola. Dan jangan lupa dia memberikan 4 gelar Liga Inggris dalam 5 tahun terakhir loh. Jadi sebenarnya ini sekaligus menunjukkan dominasi ini udah mulai bergeser ya dari dari Manchester United, bahkan dari tim-tim lain ya, dari tim Chelsea dan Liverpool. Sekarang kutubnya ada di City ya. Dan sekali lagi City ini memang susah, kalau udah di atas itu susah slip. Jadi makanya gue bikin judul City That Never Sleep. Beda dengan Liverpool ya, yang pernah slip waktu Gerrard main di Liverpool ya, waktu lawan Chelsea. Oke, terus kita ke 4 besar deh. Itu udah, nanti sekali lagi yang gue bilang, nanti gue akan bikin topik per topik yang lebih spesifik. Apa yang menarik dari City dan Liverpool, apa yang menarik dari yang pertandingan atau hasil lain lah. Kita ke peringkat ke perebutan 4 besar. Sekali lagi seperti yang gua katakan, bahwa peluang bagi Arsenal untuk finish di 4 besar ini memang sudah terkubur ketika ada 2 sebenarnya periode. Orang selalu mengatakan ketika Arsenal dikalahkan Spurs. No, ada momen di mana ketika mereka mengantongi pertandingan lebih itu 2 kalau nggak salah dibandingkan Spurs. Cuman nggak mereka memanfaatkan ya. Coba gue lihat, gue agak lupa detailnya. Cuman adalah momen itu. Kalau lu fans Arsenal mungkin lu ingat. Liga ya, sorry gue agak lupa sedikit detail. Nah, bulan April itu mereka ada 2 pertandingan sisa dibandingkan Spurs kalau nggak salah, terus 3 dibandingkan MU. Ya, kalau MU memang udah parah banget, nggak bisa terselamatkan. Kemudian Spurs memanfaatkan sleepnya Arsenal. Jadi kalau tadi City that never sleep, kalau ini the Gunners sleep ya. Jadi di bulan April itu, awal April, mereka kalah 3 kali. Dan kalahnya dari tim-tim kecil, bayangin. Dari Palace 3-0, dari Brighton 2-1 di Emirates, dan kalah dari Southampton 1-0. Nah, disinilah mulai mendekat Spurs, dan puncaknya adalah ketika 6-pointer mereka bertemu, Arsenal kalah, kelar udah. Karena poinnya udah langsung sebenarnya belum selesai, cuman semakin tipis dan secara mental juga terganggu. Kemudian pekan berikutnya mereka kalah lagi dari Newcastle, dan di saat yang sama Spurs menang dari Burnley. Nah, udah di situ kelar. Jadi ya sekali lagi menurut gua dari awal, kalau lu inget podcast gua ini, gue mulai awal banget ketika mungkin bulan akhir Agustus awal September. Di situ saat Arsenal kalah 3 kali berturut-turut. Dan gue orang yang paling keras menilai bahwa Arteta ini, gue nggak mengatakan Arteta out ya, tapi kalau untuk mengatakan Arteta adalah pelatih yang musim ini akan bisa membawa Arsenal ke 4 besar, rasa-rasanya tidak. Gue waktu itu mengatakan Arsenal kalau bisa peringkat 5 aja bagus. Gue mengatakan seperti itu. Kalau peringkat 5 aja itu udah bagus banget, gue bilang gitu. Memang pada perjalanannya sempat Arsenal masuk ke 4 besar, sempat nge-push lah. Cuman gue lihat nggak konsisten. Ada kalanya mereka, kalau nggak salah 2 atau 3 kali, mereka kalah 3 kali berturut-turut. Ya, yang tentu yang pertama di pertama banget. Kemudian tadi bulan April dia 2 kali. Mereka tuh pernah kalah 3 kali. Bulan April 3 kali kalah berturut-turut. Kemudian coba ya gue lihat 1, 2. Iya, jadi 2 kali mereka ada kalah 3 kali berturut-turut. Berarti kan evaluasinya nggak benar. Kalah sekali it's okay, bahkan kalah 2 kali pun shit happens ya. Tapi ini kalah 3 kali berturut-turut selama 2 kali, ini menunjukkan ada something wrong. Walaupun menurut gua banyak juga poin-poin positif yang bisa dilihat dari Arteta di Arsenal ya. Pembelian pemain ada beberapa yang oke. Ramsdale, kemudian juga Ben White, gue 50-50 ya. Kemudian Odegaard, it's okay, permanenkan dia.
sama dia mendorong peran lebih kepada Emil Smith Rowe, gue juga setuju. Dan juga peran dari Nketiah yang semakin ya bukan udah form bagus ya, cuman sangat menjanjikan lah sebagai ujung tombak lini depan Arsenal. Dan mungkin beli satu lagi striker sama mungkin bek kiri ya, kalaupun Tierney balik nggak ada pelapisnya, sama bek kanan. Jadi bek kanan, bek sayap, mungkin kalau bisa bek sayap yang bisa main di dua posisi sekaligus, plus sama satu striker, minimal itu yang menurut gue harus dibeli ya. Nah itu dari juara Liga Inggris, dari perebutan 4 besar. Kemudian tadi gue udah singgung di awal soal juga yang degradasi ya. Kalau Norwich sudah degradasi sejak tersisa 4 pekan. Kalau Watford kalau nggak salah sisa 2 atau 3 pekan, dan Burnley degradasi pas di ujung kompetisi ya, karena di saat yang sama seperti yang gue katakan tadi, Leeds menang dan akhirnya kita tetap akan melihat tim klasik ya, Leeds United ya. Gue rasa juga with all the respect dengan Burnley, Watford maupun Norwich, Leeds bisa lah dikasih kesempatan. Artinya biarkan, mudah-mudahan musim depan mereka bisa lebih perform, karena ini adalah tim yang ya cukup mewarnai Liga Inggris lah. Sementara untuk dari 3 tim itu sih sebenarnya gue yang paling tega atau paling nggak terlalu masalah adalah Norwich ya, karena ini selalu dalam beberapa tahun terakhir yo-yo up and down, jadi ya udahlah sekalian aja. Nah terakhir dari Milan ini juga sama, Milanisti. Gue kenapa senang Milan juara? Seperti biasa lu tahu gue objektif ya, gue juara hanya karena pertama supaya Liga Serie A ini lebih apa ya, lebih hype gitu ya, lebih seru gitu. Karena harus diakui Liga Italia ini dalam 1-2 dekade terakhir agak sedikit ketinggalan dari Liga Inggris. Terus kedua, terlalu bosen Juve terus. Kemudian musim lalu Inter sedikit mendobrak, dan kali ini Milan. Jadi enak gitu ngeliatnya. Minimal jangan ada satu tim lah, 2 tim minimal masih lumayan ya, kayak Barcelona sama Madrid, City sama Liverpool, sekali-sekali mungkin ada Chelsea. Di Italia juga gua harap seperti itu. Nanti 1, 2, 3 ada 2-3 tim lah, tim ya, klub yang bisa punya potensi juara di Serie A. Dan kebetulan gue sebagai Romanisti juga jujur gue dulu sempat agak mungkin sekitar 3-4-5 tahun nggak terlalu serius ngikutin, nggak terlalu fokus lah, nggak terlalu intens ngikutin AS Roma. Tapi sekarang gue lebih ngikutin apapun yang terjadi, posisi berapapun gue akan tetap support AS Roma dan juga Serie A supaya karena tetap kita harus melihat pesaing tim yang kita sukai kan, begitu kan. Kalau lu suka Milan pasti lu juga ngintip Inter Milan, ngintip Juventus atau siapapun pesaing lu di papan atas ya. Oke, apalagi isu-isu yang menarik ya, mungkin kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa mungkin jam ke depan, ada preskon setelah keberhasilan City menjuarai Liga Inggris, dan juga dari Klopp, dan juga mungkin dari Conte. Dan untuk Spurs gue rasa Arsenal patut waspada dengan Spurs ya. Spurs ini musim depan gue yakin akan sangat berbahaya. Dan the master of tactician Conte luar biasa. Dia masuk di tengah musim dalam keadaan yang bukan aja soal pemain ya, tapi juga soal mental. Ada isu Kane yang sempat selingkuh dalam tanda kutip, kemudian dia bisa tampil perform lagi. Ada pembelian pemain yang sangat pembelian dan pinjaman ya, kalau nggak salah Kulusevski dan Bentancur, gue lupa mana yang dipinjam mana yang dibeli. Kalau nggak salah Kulusevski apa yang dipinjam ya, coba lihat. Pokoknya salah satu tuh dipinjam, satu dipermanenkan lah. Ini penting banget peran 2 pemain ini sih ya. Kulusevski yang dipinjam, Bentancur yang dibeli. Jadi kalau gue bilang sih, gue nggak tahu ya, kalau ada klausul untuk mempermanenkan, gue yakin 100.000% Kulusevski kalau gue jadi Conte gue akan pertahankan, karena luar biasa. Walaupun baru masuk di tengah musim dia langsung tune in, dan di pertandingan terakhir dia kalau nggak salah ngasih 2 assist ya, si Bentancur ya, ke Kulusevski dan juga ke Harry Kane. Dan dia cetak 1 gol juga loh, gila ya, 1 gol 2 assist ini Kulusevski ya. Jadi kalau main Fantasy League harga musim depan udah mahal. Oke, apalagi ya. Jadi kok Spurs udah, Arsenal juga udah, City ya udah kedatangan Haaland. Oke, ini lebih seru lagi musim depan. Liverpool kita nggak tahu ya mau belanja siapa. Kelihatannya sih malah udah compact ya, nggak ada yang harus dibeli lagi.
Mungkin tinggal ya wajar lah mereka kemarin compete di 4 kompetisi. Dan ingat Liverpool masih ada satu lagi tanggal 28 Mei final Liga Champions lawan Madrid. Ini juga seru juga nih, kita akan lihat ya. Sementara pemain yang lain mungkin udah mulai bisa liburan. Dan untuk Watford, Norwich dan juga Burnley ya selamat berjuang di Champions Division. Semoga tahun depan ketemu lagi di Liga Inggris ya. Oke, ini round up video gue pertama dari beberapa video gue lainnya. Pokoknya lo ikutin terus. Gue akan bahas ala dari Bung Harpa dengan angle-angle yang menarik yang gak lu dapetin mungkin di podcast-podcast lainnya. Oke, terima kasih udah nonton. Tinggalin komen kalau lu mau komen apa aja, gue akan balas kalau memang oke atau menarik. Kita akan jumpa lagi di video gue. Nah, stay tune ya, dan selamat untuk The Citizen Manchester City. Ciao.